Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak Ibu hafizakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan seputar inspirasi-inspirasi dan petunjuk-petunjuk Al-Quran di dalam dunia peternakan. Kemarin sudah kita sampaikan mukadimah tentang kenapa penting sekali bagi setiap muslim untuk mengambil Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan petunjuknya, yaitu agar hidup kita senantiasa terarah, hidup kita, kehidupan kita, aktivitas kita, baik dalam dunia bisnis, politik, ekonomi, rumah tangga, bermasyarakat, semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh meninggalkan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan yang sangat singkat ini kita akan membahas tentang tadabbur surat Al-An'am. Tadabbur adalah memikirkan, merenungi, meresapi setiap lafaz-lafaz Al-Quran dan makna-maknanya, serta berusaha mengambil pesan-pesan yang terkandung dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab Al-Quran tersebut. Ya, ini sebagaimana definisi dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan at-tadabburu huwa tafahumu ma'ani al-fadhil Qur'an wa tafakkur fima tadullu alaih. Ya. Jadi insyaallah di kesempatan yang sangat singkat ini kita akan sedikit membahas tadabbur surat Al-An'am. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Surat Al-An'am ini artinya hewan ternak ya. Ini ada 165 ayat ya. Kalau panjenengan buka di mushaf, ini surat yang ke-6 ya. Terletak di juz 6 ya. Maaf, juz 7 ya. Setelah surat Al-Maidah ya. Al-Maidah artinya hidangan ya. Berikutnya dilanjutkan dengan surat Al-An'am, artinya hewan ternak. Dari penempatan di mushaf ini saja para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran apa kaitan antara hidangan dengan hewan ternak ya. Masya Allah, di surat yang kelimanya Allah di surat kelima di mushaf Allah tempatkan surat Al-Maidah, kemudian di surat 6 Allah tempatkan surat Al-An'am. Tentu ini sangat inspiratif ya bagi kita ya, bahwa ternak salah satunya adalah untuk hidangan kita. Kemudian jumlah ayatnya 165 ayat ya, 165 ayat. Disebutkan bahwa surat Al-An'am ini turun di urutan yang ke-55. Turun urutan yang ke-55. Jadi masuk surat Makkiyah ya, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah ya, termasuk Makkiyah. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin perlu diketahui surat Al-Isra yaitu surat yang membahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ diturunkan perintah salat 5 waktu. Itu disebutkan surat yang ke-50 secara urutan turun ya. Sedangkan surat Al-An'am ini tadi disebutkan surat ke-55. Nah, perhatikan. Jadi perintah salat itu ada di surat Al-Isra, turunnya di surat Al-Isra saat Isra Mi'raj itu surat ke-50. Nah, surat Al-An'am ini baru surat ke-55. Jadi 5 surat setelah surat Al-Isra di sisi urutan turun ya. Ini juga menjadi inspirasi bagi kita ya, bahwa sebelum beternak, sebelum kita menggeluti dunia peternakan, pastikan kita sudah beres dengan sholat 5 waktu kita ya.
sudah kokoh, sudah istiqomah dengan sholat 5 waktu kita. Tidak mungkin kita menggeluti dunia peternakan yang sesuai dengan panduan Al-Quranul Karim, inspirasi Al-Quran, tetapi di dalam hal sholat kita masih ada masalah seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian surat Al-An'am ini kalau panjenengan buka ya, ternyata tidak langsung dimulai dengan pembahasan seputar peternakan, tidak ya. Iya, surat Al-An'am ini dibuka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun ya. Dimulai dengan hamdalah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kegelapan, menciptakan cahaya ya. Dan kalau panjenengan cek di akhir surat Al-An'am ini ditutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Nah, dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini, pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, dan Allah Ta'ala meningkatkan sebagian kalian dari sebagian yang lain derajat-derajatnya ya, supaya Allah menguji kalian dengan karunia-Nya itu. Perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, diawali surat Al-An'am dengan memuji-muji Allah, pujian-pujian kepada Allah ya. Kemudian surat seputar hewan ternak ini ditutup dengan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi. Masya Allah. Panjenengan dapat inspirasi apa ini ya? Ternyata surat yang Allah beri nama dengan Al-An'am ini, hewan ternak ini, ada pujian di awalnya, memuji Allah di awalnya, dan ditutup dengan kepemimpinan di muka bumi. Masya Allah, luar biasa sekali ya surat tentang hewan ternak ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dari 165 ayat di surat Al-An'am ini, panjenengan cek ya bersama-sama, silakan dicek. Ternyata ayat-ayat seputar peternakan itu Allah sebutkan nanti baru dimulai ayat 141 dan 144 ya, 141 dan 144. Jadi agak belakang malah. Nah terus di awal-awal justru Allah Subhanahu wa taala tidak membahas masalah hewan ternak sama sekali ya. Mulai ayat 1 sampai ayat 94 itu justru Allah Subhanahu wa taala membahas, menyampaikan di dalamnya seputar keimanan ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini juga menjadi inspirasi Bapak Ibu para peternak atau yang sedang belajar menjadi seorang peternak. Kokohkan dulu keimanan kita ya. Jangan cek di surat Al-An'am itu, iman kepada Allah. Allah lah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, termasuk nanti Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk hewan ternak kita nanti, itu yang menciptakan, yang mengatur juga Allah Subhanahu wa taala, bukan kita ya. Kita hanya merawat saja ya, sedangkan yang punya ketentuan menciptakan, nanti mungkin ternak kita mati, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Juga di Al-An'am ini keiman kepada malaikat ya. Peternak harus beriman kepada malaikat. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita, ada senantiasa mencatat setiap gerak-gerik kita. Ini malaikat. Ada malaikat Allah yang ditugaskan untuk menjaga orang-orang beriman dan seterusnya. Ya. Di awal-awal Al-An'am juga Allah memerintahkan kita beriman kepada para rasul ya. Nah, tentu kita sebagai muslimin, kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul, dan kita mengikuti syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Di surat
Al-An'am bagian awal ini, di awal-awal juga disebutkan keimanan kepada hari akhir. Jadi seorang peternak harus beriman kepada hari akhir, ya. Bahkan diselipkan ya di surat Al-An'am itu ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu, ya, bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan saja, ya, kayak permainan saja. Jadi nanti kita misalkan panjenengan jadi peternak yang sukses, ya, jadikan ini semua sebagai jembatan bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai sarana beramal soleh, ya. Peternakan ini sebagai sarana kita mendekatkan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai nanti gara-gara ternaknya sukses justru malah lupa akhirat, lupa Allah, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini disebutkan di surat Al-An'am juga di awal-awal. Kemudian para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, di itu ayat 1 sampai 94, ya. Ya, juga ada di sana ada larangan syirik, ya. Jangan perhatikan nanti di dalam awal-awal Al-An'am itu ada larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak mungkin orang-orang demi ternaknya sukses dia berbuat hal-hal yang berbau syirik. Ini nggak boleh, ya. Sejak awal sudah dikasih rambu-rambu, ya. Beternak harus mengikuti panduan Al-Quran, tidak menggunakan cara-cara kesyirikan. Berikutnya yang nomor 2, ayat 95 sampai 99. Silakan dibuka. Ayat 95 sampai ayat 99. Setelah membahas tentang keimanan kepada Allah, membahas tentang keimanan kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhir, takdir Allah, ya, Allah di dalam surat Al-An'am ini di ayat 95 sampai 99 Allah menjelaskan tentang biji-bijian, ya. Allah membahas tentang malam, Allah membahas tentang matahari, rembulan, Allah membahas tentang bintang-bintang sebagai petunjuk, Allah membahas tentang air hujan dan kebun-kebun, ya. Kebun-kebun, ya, kebun kurma, kebun anggur, kebun zaitun dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Jadi kalau mengikuti petunjuk Al-Quran sebelum beternak, kita diarahkan, ya, inspirasinya adalah diarahkan untuk punya kebun-kebun, memiliki kebun-kebun, ataupun jika tidak memiliki mungkin nanti bisa kerjasama, ya, bisa syirkah dengan pemilik kebun, ya. Jadi Masya Allah luar biasa sekali. Jadi ketika kita mau beternak, ternyata surat Al-An'am memberikan panduan kita untuk ada kebun, ya, sebagai nanti salah satu sarana kita mencari makanan atau sumber makanan bagi hewan-hewan ternak kita, ya. Masya Allah luar biasa sekali. Silakan nanti lebih detail dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Berikutnya di surat Al-An'am ayat 100 sampai 140, ya, ayat berikutnya kembali Allah Subhanahu wa taala membahas tentang keimanan, ya, keimanan kepada Allah, ya, keimanan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, keimanan kepada hari akhir seperti itu. Nah, baru di ayat 141 Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan, baru di ayat 141 sampai 144 Allah Subhanahu wa taala membahas tentang perkebunan dan peternakan. Lagi-lagi diawali dengan perkebunan, ya. 141 itu membahas tentang kebun-kebun, baru 142 Al-An'am ayat 142 Allah membahas tentang manfaat dari hewan ternak, ya. Baru nanti di ayat 143 dan 144 itu beberapa hewan ternak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Terakhir surat Al-An'am ini secara umum di ayat 145 sampai terakhir 146. Di sini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang syariat seputar makanan-makanan yang dilarang, ya. Kemudian larangan untuk berbuat syirik lagi, ya. Kemudian perintah untuk birrul walidain, ya.
berbakti, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Kemudian larangan membunuh, ya. Kemudian lagi-lagi ditulis, ya, di ayat 162. Mohon maaf, ini 162 Allah kembali masukkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan mamatiku untuk Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, ini gambaran umum, ya, gambaran umum dari surat Al-An'am yang panjenengan kita semua sebagai peternak atau calon peternak perlu menggali lebih dalam. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan dalami surat Al-An'am ini wabil khusus di poin-poin ayat 141 dan 144. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kajian kita di pertemuan yang kedua ini semoga menjadi manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terus kita baca, kita tadaburi. Kalau panjenengan ada tafsir Al-Quran, dibaca tafsirnya. Kalau punya terjemah, dibaca terjemahnya. Terus meminta kepada Allah semoga mendapatkan bimbingan dan hidayahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan untuk sesi yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.